Kayak umpamanya nih, eh bapak nih, bapak dakwah. Kemudian bapak pada waktu dakwah itu, pada waktu titik itu bisa aja, karena niat akan Allah Ta'ala betul, bisa aja Allah ridho, detik itu. Tetapi pada waktu setelah itu, beberapa hari, sombong, muncul kesombongannya. Nah, pada waktu muncul kesombongan itulah, di titik itu bapak dosa. Siapapun, nggak cuma bapak, siapapun begitu kena. Paham ya? Jadi yang namanya izin sama ridho beda. Nah, bagaimana caranya kamu mendapatkan jodoh? Ya seperti itu, kerjakan. Nah, selain kamu kerjakan, kamu juga harus ta'aruf untuk mencari pasangan. Jangan sampai kamu mencari pasangan itu zong katanya. Ya. Nah, caranya adalah memang dekat pada Allah Ta'ala. Karena Allah itu yang mengatur rezeki, bukan kita yang mengatur rezeki. Contoh, kalau kita yang mengatur rezeki, merasanya bagi orang, merasanya orang itu bisa mengatur rezekinya, maksud Bapak itu seperti itu ya. Dia membaca surat-surat tertentu biar Allah memberikan. Nah, dia mengatur Allah sebenarnya. Tidak bisa seperti itu. Yang ngatur rezeki itu Allah. Nah, kalau dia bisa diberikan, bisa saja orang itu terkena istijwa. Nah, istijwa itu bahaya. Dia betul-betul diberikan oleh Allah Ta'ala sesuatu. Padahal gaya-gayanya tidak ada tuntunan dalam sunnah. Nah, ini istijrat itu namanya. Walaupun diberi kaya, ini biasanya Allah tidak ridho. Tetapi Allah mengizinkan. Sama seperti orang mencuri, sama seperti orang berbuat kedoliman. Allah bisa saja mengizinkan. Tetapi Allah tidak ridho. Nah, pada waktu kami itu ta'aruf, kemudian berkenalan dengan wanita, ya cari yang memang betul-betul dia bisa faham. Contoh, namanya dia basic mencari jodohnya wanita tersebut itu sama laki-laki yang basicnya juga agamanya ya cukup normal lah istilahnya ya. Kemudian masalah yang lain, masalah kerjaan, masalah ini sambil jalan itu kan nggak ada persoalan karena masih muda-muda. Nah, di sini sebenarnya ada hal yang perlu diketahui atau kamu ketahui bahwa Allah sudah menyusun cara Allah itu memberikan rizki masing-masing. Jadi dengan kita mengerjakan syariat yang jelas, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, niatkan betul-betul hanya lillahi ta'ala, di situ sebenarnya Allah itu sudah mendekat kepada kita. Allah itu sudah mendekat, tinggal nanti kalau memang kita itu faham, oh ini kayaknya bukan jodoh saya. Kenapa? Nggak taunya itu pada waktu kami itu berkenalan, ta'aruf, nggak tahu nih si cewek ini kok kelihatan marah-marah mulu sih. Gitu. Kemudian dia marah-marah sama siapa? Punya di HP. Kamu telepon sama siapa? Nggak perlu ditanyain kamu marah sama siapa. Kamu telepon sama siapa? Sama mamahku. Nah, padahal kamu sudah lihat. Dia cara ngomongnya sama mamahnya aja kasar. Berarti itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Bahwa cewek itu nggak perlu kamu deketin. Itu petunjuk. Jangan ngeyel. Hal seperti itu. Nah, karena sesuai syariat. Karena Allah itu akan memberikan jalan kepada kamu. Ganti ta'arufnya. Jangan tidak bisa. Ta'aruf itu langsung dan bisa jadi. Nggak bisa. Allah boleh memilih. Paham ya? Nah, disinilah harus. Itu petunjuk dari Allah Ta'ala yang banyak orang tidak tahu. Akhirnya dia ngomong sama siapa? Mamaku. Kok kamu mamamu gitu sih? Mamanya. Ya, habis dia rewel mulu mamanya. Tapi karena laki-lakinya ini, dia suka sama wanita itu karena cantiknya. Karena, ya nggak tahu. Orang kan nggak tahu. Nah, disitulah nanti dia akan merasakan. Jadi si laki-laki itu akibatnya nanti akan merasakan di kemudian hari. Setelah dia menikah, nah kan begitu. Nah, mulailah persoalan itu muncul. Nanti entah itu bertengkar, entah itu ini, entah itu selingkuh, banyak macamnya. Nah, ini menurut syariat bisa dengan cara-cara seperti itu. Itu Allah akan mengatur nanti. Ketemu kamu, namanya Allah nggak akan ngomong, Viko, jodohmu si A, kan nggak mungkin. Nah, caranya Allah itu memberi petunjuk seperti itu. Kalau kamu dekat, hati kamu baik, petunjuknya itu. Jadi wanita itu nggak taunya kayak gitu, mamanya dia maunya ke sana. Kalau di
dikasih tahu kenapa kamu ke sana, harusnya kan begini-begini. Nggak taunya dia nggak mau nolak, mamanya kekeh, marah, terus kemudian nggak mau apa namanya, nggak mau nganu WA kamu. Nah ini kelihatan ini cewek seperti ini, cewek yang bisa kategorikan ini tidak masuk nominasi sebenarnya, karena dia belum menjadi istri, atau kalau wanita belum menjadi suami dia sudah mulai memegang. Seperti itu nggak bisa. Jadi kamu harus beralih, doa terus, deketi Allah terus. Karena dengan begitu, kenapa? Kamu kan tidak tahu Allah memberi jodoh kamu itu siapa, kan nggak tahu. Kalau manusia normal itu kan tahu wanita senang itu kan mata. Kelihatan begini, orang kan macam-macam sebenarnya. Ya. Matanya yang dia lihat, dia nafsu di situ. Nah, matanya yang dia lihat. Nah, pada waktu matanya dia suka dengan wanita tersebut, nah, itu sudah mulai ada rasa suka, rasa ini, termasuk si wanita, termasuk ini dimasukkan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang kita semua tidak tahu. Nah, pada waktu si laki-laki itu dia cukup bagus ibadahnya, kemudian wanitanya kurang, laki-laki dia hanya mengandalkan nafsunya, ya selesai dia nanti. Dia akan cukup di situ. Nah, di sinilah harus kamu ketahui. Rizki kita itu mudah, pengen jodoh kita itu mudah, pengen dunia dan akhirat kita itu mudah. Berarti kita harus dekat dengan Allah, mengerjakan syariat yang ada di dalam Al-Quran, Quran, sunnah, dan lain sebagainya. Itu yang jelas. Kemudian jangan yang aneh-aneh. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah dekat sama kamu. Oke. Jadilah pemuda yang tangguh dalam membela syariat. Amin.